3 bahaya makan mie instan. Dari Sabang sampai Merauke, dari anak kos sampai konglomerat, mie instan adalah penyelamat sejuta umat. Ketika kantong tipis, dompet hanya berisi angin dan harapan, mie instan hadir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, tahukah kalian bahwa di balik kelezatannya yang menggoda, ada 3 bahaya mengerikan yang mengintai? Dalam video ini, kita akan membahas 3 bahaya makan mie instan yang bukan hanya bisa membuat perut kenyang, tetapi juga bisa membuat hidup penuh drama. Bahaya pertama, kecanduan level dewa. Mie instan itu seperti mantan yang masih sering ngechat, susah dilupakan, dan bikin nagih. Coba pikirkan, berapa kali dalam seminggu kalian berkata, "Hari ini makan nasi biar sehat." Lalu 1 jam kemudian, tiba-tiba tangan kalian sudah merobek bungkus mie, memasukkan bumbu ke dalam mangkuk, dan berkata dalam hati, "Ya udah, sekali ini aja." Inilah bahaya pertama. Sekali kena, susah lepas. Ada seorang teman saya, sebut saja Agus. Awalnya, Agus hanya makan mie instan ketika akhir bulan, karena uangnya sudah lebih banyak dialokasikan buat kuota dan skincare. Lama-lama, bukan hanya akhir bulan, tapi juga tengah bulan. Lalu awal bulan. Lalu setiap hari. Puncaknya, suatu hari Agus bilang, "Gue udah lama nggak makan nasi. Kayaknya perut gue sekarang udah bentuk spiral kayak mie instan." Dokter pernah menasihatinya, "Makan mie instan terus nggak baik, Gus." Tapi Agus menjawab dengan penuh percaya diri, "Santai dok, gue makan pakai nasi kok, jadi tetap ada gizi." Begitulah cara mie instan mencengkram hati dan perut manusia. Mulai dari sekali-sekali sampai jadi kebiasaan, lalu tiba-tiba mie instan sudah menjadi bagian dari DNA kita. Lalu apa solusinya? Mungkin makan mie instan bisa dijadikan seperti mantan. Cukup dinikmati sesekali, jangan tiap hari. Bahaya kedua, masalah lambung yang tak terduga. Kalian tahu apa yang lebih menyakitkan dari putus cinta? Jawabannya, makan mie instan pedas jam 12 malam, lalu 1 jam kemudian, perut mulai konser dangdut. Perut yang tidak setuju dengan pilihan hidup kita. Dulu, kita mengira bahwa mie instan hanyalah makanan biasa. Tapi semakin sering dimakan, semakin sering pula kita menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Dampaknya bisa datang dalam berbagai bentuk. Perut bunyi kayak radio rusak. Kadang, setelah makan mie instan, perut mulai berisik sendiri. Ada suara kerucuk-kerucuk yang datang tiba-tiba, seperti efek suara film horor, atau kunjungan mendesak ke toilet. Pernah nggak baru aja selesai makan mie instan pedas level 10, lalu 5 menit kemudian, tubuh kita memberikan sinyal SOS. Dalam waktu singkat, kita sudah berada di kamar mandi, merenungkan keputusan hidup. Ada seorang teman saya, sebut saja Agus, yang suatu hari memutuskan untuk makan mie instan super pedas sebelum rapat penting. Ternyata, itu adalah keputusan yang sangat tidak bijak. Di tengah presentasi, wajahnya mulai berubah. Matanya berair, napasnya tersengal, dan keringat mulai bercucuran seperti orang yang baru lari maraton. Kemudian, dia dengan suara putus asa berkata, "Bentar ya teman-teman, gue ada urusan darurat." Dan dalam hitungan detik, dia menghilang ke toilet. Rapat pun tertunda, bukan karena listrik mati, tapi karena mie instan yang terlalu kuat. Bahaya ketiga, ilusi gizi yang menyesatkan. Banyak orang berpikir bahwa mie instan adalah makanan yang gizi cukup, harga bersahabat. Tapi kenyataannya, mie instan lebih mirip pasangan toksik. Kelihatannya baik, tapi efek jangka panjangnya bisa menghancurkan. Mie instan serat hampir nggak ada. Kalau kalian berharap mie instan bisa menggantikan sayur, lupakan saja. Mie instan lebih banyak mengandung kenangan daripada serat. Protein hanya dalam angan-angan. Mungkin kalian berpikir, kan ada telur atau ayam yang bisa ditambahkan. Tapi mari jujur, berapa kali kita benar-benar menambahkan telur dan ayam ke dalam mie instan? Lebih sering hanya mie, bumbu, dan doa. Ada lagi kandungan garam, bisa bikin lautan menangis. Mie instan mengandung sodium yang cukup untuk membuat darah kita lebih asin dari air laut. Efeknya,
bisa bikin tekanan darah naik seperti harga BBM. Ada kisah nyata, percobaan diet mie instan yang gagal total. Ada seorang teman saya, namanya Agus, yang mencoba melakukan meal prep dengan mie instan. Gue mau diet, jadi makan mie instan yang rendah kalori. Katanya penuh percaya diri. Seminggu berlalu, dia merasa semakin lemas. Ketika dia pergi ke gym, alih-alih angkat beban, dia malah pingsan di treadmill. Dokternya berkata, "Kamu butuh makanan bergizi, bukan hanya nostalgia rasa MSG." Akhirnya, dan kembali makan nasi, sayur, dan protein yang sesungguhnya. Lalu bagaimana solusinya? Mie instan boleh dimakan, tapi jangan mengandalkannya sebagai makanan utama setiap hari. Tubuh kita butuh nutrisi yang lebih dari sekadar air rebusan mie dan bumbu ajaib. Mie instan bukan musuh. Dia adalah sahabat, teman setia di akhir bulan, dan penyelamat di saat lapar melanda. Tapi seperti semua hal dalam hidup, mie instan butuh keseimbangan. Jangan sampai makan mie instan tiap hari, sampai perut kita jadi museum MSG. Jangan sampai mie instan membuat kita berlari ke toilet lebih cepat dari pelari olimpiade. Jangan percaya bahwa mie instan bisa menggantikan gizi yang sesungguhnya. Maka, nikmatilah mie instan dengan bijak. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang kehilangan kendali atas perutnya sendiri. Jadi, kapan terakhir kali kalian makan mie instan? Dan apakah setelah menonton video ini, kalian tetap ingin makan mie instan satu lagi? Saya juga pengen mie instan nih. Yok, mumpung cuaca lagi hujan.